Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, dari jalanan saya akan berdiskusi dengan Anda berkaitan dengan logika-logika keren yang kita kembangkan dari Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, saya merasa terpanggil untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat sekalian, jika saja sahabat-sahabat tidak ada yang literasi sampai mendalam kepada yang saat ini sedang banyak diperbincangkan berkaitan dengan surat Al-Jin. Di dalam surat Al-Jin itu ayat 19, bahwa Nabi Muhammad hampir saja dikerumuni oleh jin gitu. Dan ini dijadikan sebagai tuduhan, ya, sebagai sangkaan bahwa Nabi Muhammad itu bersekutu dengan jin gitu. Nah, ini saya merasa terpanggil dan akhirnya saya melihat gitu ke surat ke-72 ini, yaitu surat Al-Jin. Sebetulnya apa sih isinya? Nah, ini sebetulnya ya informasi-informasi yang mau positif mau negatif itu sebetulnya mendorong kita untuk melakukan pemahaman, pendalaman, pengkajian, supaya kita tidak hanya menerima informasi dari orang begitu saja. Seperti dikatakan di media sosial, di YouTube, bahwa dengan menggunakan dalil ini, menggunakan keterangan Al-Quran ini untuk menyerang bahwa Nabi Muhammad adalah sosok bersekutu. Nah, ini menjadi satu hal yang tanda tanya kan bagi kita, apakah seperti itu atau tidak. Maka coba lihat saja ke dalam kitab suci Al-Qurannya dan kita baca. Nah, kita baca dari awal sampai akhir gitu, supaya dapat cerita utuhnya, apa sesungguhnya yang diceritakan di dalam surat Al-Jin itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah saya kaji ya dari pertama, jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai terakhir, dan ketemu surat ayat itu, ayat ke-19 yang berbicara itu, ternyata konteksnya bukan Nabi Muhammad bersekutu dengan jin, ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad digoda oleh jin itu, dipengaruhi oleh jin itu. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan Nabi Muhammad mempertahankan keyakinannya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ diperlihatkan bahwa Nabi Muhammad berusaha menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan, dan di setiap masjid-masjid yang ada itu ya diharapkan bahwa semua sesembahan itu tidak ada sesembahan yang lain itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tuh ketika Nabi Muhammad memperjuangkan itu, jadi ya diceritakannya jin-jin itu mengurumuni Nabi Muhammad. Nah, namun di ayat berikutnya diceritakan bahwa Nabi Muhammad menegaskan bahwa tetap saja bahwa keyakinannya tetap kepada Allah Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sebetulnya cerita Al-Jin itu menceritakan komitmen Nabi Muhammad itu untuk menyatakan bahwa hanya taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, namun di situ ada pengaruh-pengaruh jin yang mencoba menyesatkan manusia, yaitu dengan mengatakan Allah itu ada anaknya, ada ibunya, ada bapaknya. Nah, kemudian lahirlah manusia-manusia, sosok-sosok manusia yang akhirnya disembah gitu. Nah, jadi setan itu berupaya mengarahkan ke sana sebetulnya. Setan itu berupaya mengarahkan
bahwa keyakinan manusia ini bukan kepada Allah Tuhan yang esa, tapi kepada ada Allah yang ada anaknya, Allah yang ada bapaknya, Allah yang wibun, dan masing-masing disembah parsial gitu. Nanti berwujud menjadi manusia-manusia. Nah, Nabi Muhammad di situ memperjuangkan bahwa dari godaan orang, dari cara penyesatan setan seperti itu, Nabi Muhammad tetap saja berkomitmen bahwa yang dijadikan sebagai tempat bersujud, tempat beribadah, kemudian tempat memohon itu hanya kepada Allah yang esa saja. Dan sebetulnya fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak tempat-tempat ibadah di dalamnya bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada manusia atau menyembah kepada selain Allah gitu. Nah, di situ artinya ini ada pesan bahwa orang-orang yang sebetulnya menyembah kepada selain Allah itu dialah yang bersekutu dengan jin itu. Nah, kalau di sana dikatakan kan hampir saja Nabi Muhammad tuh dikerubuti dengan jin itu, hampir saja, mungkin terpengaruh juga Nabi Muhammad, tapi tetap dengan wahyu Allah Nabi Muhammad menegaskan bahwa hanya kepada Allah yang esa saja sebetulnya kita bersujud dan beribadah, dan tidak layak di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah ada yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tetap ini adalah kalau kita perhatikan surat Al-Jin itu mengajarkan tentang ketauhidan. Jadi ini persepsinya kalau diambil, dicomot satu ayat lalu disampaikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah bergaul dengan jin gitu ya. Ya itu konteksnya bukan itu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya sampaikan ini supaya tidak miskomunikasi ya. Ya semampu saya memahami ayat-ayat Al-Quran di sana. Kalau kita kronologis apa yang diberitakan dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bersekutu dengan jin. Jadi justru di situ adalah memperjelas gitu bahwa ada keterlibatan jin untuk menyesatkan manusia. Karena dijelaskan di situ manusia ini akan terpecah menjadi dua jalan gitu ya. Ada jalan-jalan orang soleh dan ada jalan-jalan orang yang sesat. Kemudian ada jalan-jalan orang yang taat, juga ada jalan-jalan orang yang ya tadi tidak taat begitu. Nah, orang-orang yang taat itu adalah ya orang-orang yang tadi menyembah kepada hanya Allah Tuhan yang esa gitu. Jadi bukan ya sahabat-sahabat, bukan berarti Nabi Muhammad bersekutu dengan jin. Di dalam surat jin itu bukan menceritakan itu. Justru di dalam surat jin itu menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengatakan orang-orang yang menyembah selain dari Allah, yang mengatakan bahwa ada Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu, itulah orang-orang yang sesat, dan itu disesatkan oleh jin. Itu sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau tidak percaya silahkan aja baca. Ini kan saya juga input pengetahuan dari Al-Quran, saya olah informasinya, kemudian saya kemukakan. Isinya seperti itu gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian gini lah ya, supaya sederhana permasalahannya nih, kalau belajar Al-Quran, sesungguhnya seluruh Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk menyembah satu Tuhan saja, yaitu yang disebut dengan ilmu tauhid itu. Jadi ilmu tauhid itu ilmu mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Makanya hadis Nabi mengatakan amalan atau kalimat yang berat, yang ringan tapi berat itu la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu sebetulnya intisari dari Al-Quran gitu. Itu jadi kalau kita memahami Al-Quran itu isinya itu
bukan mendewakan Muhammad, bukan mengkultuskan Nabi Muhammad, mengkultuskan Nabi ini, Nabi enggak. Nabi itu semuanya sama, derajatnya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, karena dia punya kelebihan masing-masing. Dan tidak saling merendahkan antara nabi yang satu, nabi yang Al-Quran tidak ada di situ. Al-Quran mengajak kepada semua orang untuk taat kepada Allah yang satu, la ilaha illallah. Nah, surat Al-Jin itu menceritakan itu. Jadi hati-hati kepada umat manusia. Jikalau ada orang yang mengajak menyembah kepada selain Tuhan yang satu, Allah yang esa, yang tidak punya anak, yang tidak punya ibu, selain kepada itu sudah bersekutu dengan jin. Itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini saya merasa terpanggil saja untuk sebagai orang yang belajar juga memahami informasi dari Al-Quran dan memahami agama saya sebagai Islam. Ya, saya tidak merendahkan agama yang lain, kan tidak, Al-Quran juga tidak boleh mengejek nabi umat yang lain, mengejek orang-orang suci dari yang dianggap suci dari agama ini, tidak boleh, nggak ada perintah. Ya, begitu sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan ya ini membawa penjelasan lah, membantu sedikit penjelasan yang ya itu videonya kan diulang-ulang terus ditonton orang berulang. Jadi mungkin kalau ada yang tidak menjelaskan nanti dianggap itulah yang benar. Nah, maka dari itu sebagai muslim saya bertanggung jawab juga untuk menjelaskan kepada halayak umum bahwa bukan itu pesannya. Dalam surat Al-Jin ayat 19 itu bukan itu pesannya ya, pesan itu terlalu dipaksakan gitu ya, karena konteksnya ayat sebelum dan sesudahnya itu berbicara sesuatu yang tidak demikian gitu. Itu sahabat-sahabat sekalian. Dan nabi-nabi yang bisa berkomunikasi dengan jin itu sebetulnya kan Nabi Sulaiman itu yang dengan membangun singgasananya, dan dijelaskan di situ ada jin ifrit gitu ya. Nabi Sulaiman itu ya artinya mengendalikan jin itu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu tidak seperti itu, sangat realistis. Ajaran Nabi Muhammad itu realistis dan ya sangat mudah dipahami lah oleh akal. Dan Nabi Muhammad juga diceritakan sebagai sosok manusia biasa gitu. Dan Al-Quran ini yang mujizat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Sehingga kalau mujizat seperti menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan penyakit dan sebagainya, ya itu viral pada masanya saja gitu kan, viral pada masanya. Jadi mujizat yang memang itu mujizat yang itu belum bisa terjangkau oleh akal kita gitu ya. Nah, tapi kitab suci Al-Quran itu yang dibawa oleh Nabi ini adalah mujizat yang luar biasa, yang tercatat gitu ya, yang terpelihara ya, sampai sekarang bisa kita baca, dan itu informasinya terus bisa kita olah, terus kita bisa produksi informasinya sehingga menghasilkan satu pemahaman dan keajaiban yang kita bisa buktikan di kehidupan di alam semesta ini. Oh, jadi ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Jadi Nabi Muhammad itu sebetulnya mujizatnya itu adalah Al-Quran yang kita bisa buktikan dengan berbagai alat uji ya, dengan angka-angka, dengan riset dari sosiologi, dari geografi, dari fisika, kimia, masing-masing bisa menguji ada kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran.
menjadi sebuah keajaiban yang tidak akan pernah lekang dimakan zaman gitu. Nah gitu sahabat-sahabat sekalian, saya hanya mencoba saja menjadi bagian, menjadi instrumen untuk menjadi penjelas, penerang. Tapi saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan ini mengandung kebenaran atau kesalahan. Tapi saya sangat menghormati sahabat-sahabat dari agama lain, tapi kita juga perlu menyampaikan kebenaran-kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran yang kita sebagai orang yang mempelajarinya untuk kita lebih memahaminya. Dan orang-orang yang keluar dari agama Islam kemudian kembali menyerang atau kembali menjelaskan agama-agama lamanya, itu juga menjadi satu tanda tanya bahwa ada tafsir-tafsir yang kecenderungannya untuk mencari-cari kesalahan. Nah, jadi kan kalau menafsir kitab suci, tujuannya kan udah salah kalau kita ingin mencari-cari kesalahan. Tapi kalau tujuannya ingin mencari kebenaran, ya kita harus objektif. Tidak, kita harus artinya ada perbandingan data, perbandingan ayat, ada kompilasi ayat-ayat menguatkan ayat gitu. Kemudian kata menguatkan kata, terus ada cara-cara berpikir yang logis, yang bisa diterima oleh akal sehat gitu. Argumen-argumen itu yang harus dikemukakan. Jadi tidak satu ayat lalu dihujat, satu ayat ini menjadi alat menghujat, ya tidak bisa seperti itu. Jadi untuk menjelaskan ayat tidak dengan opini kan, tapi dengan menjelaskan ayat itu dengan ayat. Semakin banyak keterkaitan ayat itu, semakin saling menguatkan, itu berarti argumennya semakin kuat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau misalnya mempelajari kitab suci tujuannya adalah untuk mencari kesalahan, ya kita tidak merasa risau dan kita tidak merasa khawatir bahwa ayat ini akan menjadi sesuatu yang buruk bagi umatnya. Tapi justru Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi penentangnya, bukan umatnya. Nah, kita sih hanya begini aja, instrumen menyampaikan penjelasan. Yang benar sesungguhnya adalah surat Al-Jin ayat 19 itu bukan berarti Nabi Muhammad bersekutu dengan jin, tapi di situ menceritakan bagaimana Nabi mendapat godaan-godaan dari jin untuk menyesatkan, untuk membelokkan jalan, sehingga Nabi akhirnya menyembah kepada selain Tuhan. Dan pada dalam Al-Quran itu jelaskan bahwa Nabi masih tetap menjaga, bersikukuh bahwa keyakinan yang benar itu, jalan yang lurus itu adalah jalan menyembah kepada satu Tuhan. Begitu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini memberikan informasi, membuka wawasan, sehingga ada counter ya terhadap informasi yang belum tuntas, lalu kita counter dengan informasi yang justru di sini bisa memberikan penjelasan. Ya, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat sekalian bisa akses saja ke surat Al-Jin ayat surat ke-72 itu, dan dibaca secara utuh sebetulnya esensinya apa dalam surat Al-Jin itu. Ya, menurut pemahaman saya tadi bahwa surat Al-Jin itu sebuah gambaran atau sebuah kejadian yang bagaimana pada saat itu Nabi Muhammad mendapat godaan dari jin, dan Nabi Muhammad tetap kepada komitmennya, yaitu
komitmen untuk menyembah kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membantu. Terima kasih ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya doakan semoga sehat semuanya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat badannya. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang berada di jalan-jalan yang sulit, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan di jalan-jalan yang sesat, di jalan-jalan yang menurut jalan-jalan yang tersesat, mudah-mudahan ya kembali ke jalan yang benar. Kita doakan saja kepada mereka, mudah-mudahan Allah mengasihi dan mengampuninya. Kita doakan ya sahabat-sahabat sekalian. Kita tidak boleh mendoakan hal-hal yang buruk, karena pada prinsipnya doa itu akan kembali kepada diri kita. Mari kita doakan saja, semoga mereka diberi ilmu yang banyak, diberi kecerdasan, dan beliau dibimbing oleh Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi mereka juga di jalan yang sudah disediakan Allah, yaitu jalan sebelah kiri tadi. Nah, semoga saja mereka kembali ke jalan sebelah kanan, di mana jalan itu jalan yang akan membawa kemudahan hidup sesungguhnya di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.